kondisi kesehatan hewan ya, terutama menghadapi kurban pada tahun ini. Mungkin sekarang selain PMK, LSD ada lagi kewaspadaan terhadap PPR, Kang. PPR itu penyakit pes pada ruminansia kecil. Jadi bahasa Perancis saya juga nggak tahu nih lafalnya benar apa enggak. Peste, petit, ruminan. Cuman sampai sekarang ini yang dilaporkan di Indonesia baru di Sumatera. Kan? Alhamdulillah di Jawa Barat belum ada. Jadi PPR ini menyerang di ruminansia kecil seperti domba, kambing. Jadi memang gejalanya hampir mirip lah dengan ini ya, dengan PMK gitu. Ada lepuh di mulut, cuman dia ada tambahan diare, kemudian ada ingus yang terkait LSD. Ini data per minggu kemarin. Jadi untuk daerah atau kabupaten kota yang kasusnya di bawah 50 kasus, ini ada 9 kabupaten kota. Yang pertama di Kabupaten Bogor, kemudian di Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi. Kemudian untuk kabupaten yang kasusnya dilaporkan antara 50 sampai 100 kasus per minggu kemarin itu ada 5 kabupaten kota. Yang pertama Kabupaten Sukabumi, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Ciamis. Sedangkan ini yang tinggi ya, di atas 100 kasus. Ada yang paling tinggi Kabupaten Bandung, ini ada 1.500-an kasus. Kemudian Sumedang, Cianjur, Indramayu, Subang, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Kabupaten Garut, Purwakarta, Pangandaran, dan Majalengka. Ini juga sebenarnya kami sekarang sedang melaksanakan konfirmasi ulang ke petugas di lapangan. Karena biasanya seperti kasus PMK kemarin kan, jadi petugas itu kalau melaporkan kasus cepat, tapi kalau sapinya sudah sembuh, itu biasanya lama melaporkannya. Jadi padahal biasanya kalau rata-rata ya, kalau untuk PMK ataupun LSD, ini biasanya di atas 2 minggu, 3 minggu itu sembuh gitu. Kalau penyakit virus biasanya kalau dia sudah terbentuk kekebalan dari antibodinya gitu ya, kekebalan tubuhnya, ini di atas 14 hari biasanya sembuh gitu. Kemarin juga hari Minggu kami melaksanakan dengan Pak Kadis kunjungan ke Kabupaten Bandung untuk mengecek ketersediaan stok sapi, domba, dan kambing di Kecamatan Cimenyan. Itu kami mengunjungi kurang lebih 5 kandang peternak, itu rata-rata sapinya itu 50 ekor ke atas. Dan kami perhatikan juga di sana untuk kasus-kasus yang tadi PMK sudah tidak teramati ya, tidak ada gejala klinis PMK. LSD ada melihat 1 ekor, itu pun katanya sapinya baru datang, baru 2 hari di kandang. Jadi memang ini penyakit pada ternak ini sangat erat terkait lalu lintas. Dan ini juga menjadi salah satu strategi kami dalam pengendalian penyakit terkait pengaturan lalu lintas ternak, pengawasan lalu lintas ternak. Karena pengaturan lalu lintas ternak ini tidak semudah mengatur kemarin orang gitu ya, selama COVID kan gampang gitu. Sekarang kami di Jawa Barat ada 3 checkpoint kan. Yang pertama di barat itu di Gunung Sindur, itu perbatasan dengan Tangerang Selatan ya, dengan Provinsi Banten dan Jakarta bagian selatan. Kemudian di timur itu ada 2 checkpoint ternak, itu di Losari dan 1 lagi di Banjar. Jadi sekarang sih kita tetap sosialisasi, kemudian juga ke kabupaten kota, ke peternak juga diusahakan kalau mereka membawa ternak dari luar Jawa Barat itu diusahakan melalui checkpoint. Jadi seenggaknya nanti kita bisa cek kesehatannya seperti apa, nanti keputusannya apakah boleh dimasukkan ke Jawa Barat atau ditolak masuk Jawa Barat. Antrak ini, tetapi di kita itu kita petakan
dulu itu terjadi antrak itu di daerah Purwakarta, Subang dan Bogor. Itu seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Antrak ini menular dari hewan ke manusia karena dalam pengolahan daging yang tidak sesuai dengan standar. Dan juga memang kalau untuk antrak ini juga kita betul-betul koordinasinya sangat intens. Bahkan kita pada saat supervisi aja sampai dikawal oleh Angkatan Udara. Kenapa? Karena antrak ini bisa jadi senjata biologis gitu. Ini yang pengembangan dari senjata biologis dari antrak itu. Kebetulan WHO itu mengeluarkan kaitan dengan pengolahan dagingnya. Jadi kepada masyarakat tadi sudah menerima hewan kurbannya, daging kurbannya, itu diolah. Kita selalu mengingatkan dan teman-teman puskesmas juga di saat seperti Idul Adha ini di posyandu juga disampaikan kaitan dengan pengolahan ini. Yang pertama dari WHO itu disampaikan bahwa cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Terus yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan yang matang. Terus yang ketiga, memasak dengan benar dan matang terutama bahan makanan protein hewani. Terus yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat atau aman. Terus yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Jadi artinya WHO itu sudah mengeluarkan warning sebetulnya kepada kita semua kaitan bagaimana mengolah bahan makanan. Termasuk sekarang untuk daging kurban. Itu seperti itu.